kalau tempusir sampai 4, kalau kita bukan pangkal 5 kita bisa kena denda adat. Kalau zaman dulu dari rambut korbannya. Entahlah, kadang aku juga mikir kalau aku lahirnya jadi cowok, mungkin aku jadi pengrajin mandau kayaknya gitu. Bahkan terhalang gender lah. Rumah Mandau ini berdirinya itu di tahun 2014. Nah, sebenarnya lebih lama sih, karena papa jualan mandau itu dari saya kecil aja udah jualan mandau gitu. Rumah Mandau itu kalau bahasa Dayaknya rumah itu rumah. Jadi karena kita bikin mandaunya di rumah, makanya namanya rumah Mandau. Karena kita bikin mandaunya itu di rumah. Mungkin ada yang penasaran ya, kenapa ada cewek kok ngurusin mandau. Aku tuh memang ngerasa jiwa aku tuh di seni kayak gitu. Ini tempusir aku udah bisa bikin tuh dari 2013 itu, dari tahun yang lalu tuh aku udah bantu papa bikin kayak gini. Memang entahlah, kadang aku juga mikir kalau aku lahirnya jadi cowok, mungkin aku jadi pengrajin mandau kayaknya gitu. Bahkan terhalang gender lah. Jadi aku tuh udah bisa bikin semua ini. Ini namanya sulat ini dari rotan, tapi kadang kami bikinnya juga dari senar, bisa dari senar raket. Terus ini namanya tempusir, kadang kita ada 3, ada 2 tempusirnya, jadi tergantung ini ya, tergantung motif mandaunya. Ada yang cuma perlu 2, ada yang 3. Kalau 4 ada, tapi zaman dulu itu ceritanya itu buat pangkal 5. Nah, kalau kita sekarang itu bikinnya cuma sampai 3 aja. Rasanya gimana ya? Karena kita kan tahu sejarahnya kan ya. Kalau 4 itu buat pangkal 5. Kalau zaman dulu itu kalau tempusir sampai 4, kalau kita bukan pangkal 5, kita bisa kena denda adat. Jadi kalau ada tuh pernah orang minta, bisa nggak bikinin tempusir 4? Kami tolak, namanya kita orang Dayak asli ya, yang tahu sejarah, kita pengrajin mandau turun-temurun, dari kakek buyut kita udah pengrajin mandau, jadi kayaknya berat banget gitu. Nah kalau ini tuh namanya kumisnya, ini rambutnya. Kalau zaman dulu tuh ini agak ini ya, memang agak sakral gitu. Ini kalau zaman dulu tuh dari rambut korbannya. Nah kalau sekarang udah nggak, tenang, ini bukan rambut manusia asli, ini dari ekor sapi, aman kok. Terus ini anak mandau ya Pak Hari. Nah ini dia ada ininya, ada bilahnya. Nah orang dulu kan sukanya ini ya, berbulu ya, suka ke hutan apa gitu, berladang. Jadi dia nggak perlu ngeluarin yang gede, pakai yang kecil aja buat ngupas atau buat apa kayak gitu. Nah itu tuh manfaat nih anak mandau. Kadang juga buat ngukir. Dulu kan masih belum ada berukir tuh. Nih buat yang bikin kayak gini tuh pakai ini. Nah sama juga buat ini ngukir tanduk nih, pakai ini juga. Makanya kalau zaman dulu tuh bikin mandau tanduk ini tuh lama loh Pak Hari. Soalnya nggak kayak sekarang kan kita ada berukir ya, tuh enak tuh pakai listrik tuh, nggak lama. Kalau dulu tuh lama bikinnya, bisa sampai berbulan-bulan tuh orang tua zaman dulu. Aku juga mau ceritain ini tuh tali mandau kami turun-temurun ya, namanya buhul kunci 8. Ini tuh kayak ada angka 8-nya. Nah ini tuh ada filosofinya buat kita orang Dayak. Kalau buhul kunci itu zaman dulu kan cowok Dayak itu ini ya, kita tahu zaman dulu kan sering ngeyel kayak gitu kan. Nah jadi zaman dulu tuh kayak kekuatan ilmu gitu. Nah buhul kunci ini gunanya untuk menangkal ilmu dari musuh. Jadi kalau musuh tuh mau ngirik ilmu apa gitu, kayak apa ya kayak gitu ya, nangkal nih sama ini kunci, jadi nggak masuk kayak yang punya mandau kayak gitu. Terus juga zaman dulu jadi cari bikin itu sebenarnya perempuan ya, katanya perempuan tuh punya ininya. Ya apa ya kata bapak gitu, supaya ininya lah, supaya lebih paten lah, katanya lebih baik cewek yang bikin kayak gitu. Nah ini tuh ada yang dari 8 helai, ada yang dari 16,
24 helai sampai 32 helai. Bikin 8 helai itu gampang, 16 helai masih gampang. 24 sama 32 helai itu agak rumit tiap hari ya. Aku baru 3 sih bikinnya, soalnya memang lumayan bikin satu kepala begini. Harganya juga lumayan, makanya ada orangnya aja yang mau ini. Biasa tuh buat simpanan pribadi, kalau buat dijual enggak. Aku biasanya bikin tuh buat ini, buat mandang pribadi aja, buat yang mau aja kayak gitu. Kalau ukiran kita itu selalu ada lamanteknya. Lamantek itu lintah. Nah, lintah itu kan binatang yang hidup di Kalimantan lah kayak gitu. Jadi kayak hutan kita tuh terkenalnya banyak ininya ya, banyak lintahnya. Terus kalau ukiran lintah itu dia juga harus gemuk. Nah, filosofinya ada dibikin gemuk tuh supaya yang punya mandau tuh selalu makmur kayak gitu. Itu ya Pak Hari, perkenalan kami dari Mamandau. Terus buat Pak Hari yang pengen cari mandau, datang aja ya ke sini ke Mandawai 1, atau bisa kunjungin IG kita Mamandau, TikTok juga Mamandau. Kalau Pak Hari mau lihat hasil karya kami, silahkan di follow. Terima kasih Pak Hari. Dah.